Assalamualaikum semuanya. Bab 123-124. Tiba-tiba istriku cuek. Dewa dan Bima akhirnya kembali lagi ke perusahaan setelah kejadian yang membuat keduanya Mu4L. Saat ini keduanya sedang dalam perjalanan dengan sopir yang mengendarai mobilnya. Benar-benar hewan dua makhluk hidup itu, rutuk Bima yang masih merasa tidak percaya dengan keempat-kuan anak dan ayah itu. Benar. Bagaimana bisa seorang ayah sanggup melakukan hal begituan pada anaknya sendiri? Sungguh miris sekali, seperti tidak ada perempuan lain saja. Ujar Dewa. Jadi wanita itu yang menjadi S3 jatah pamungkasnya Pak Surya. Cih. Bentukan begitu sudah sering aku lihat di klub malam. Si Tony sangat berlebihan sekali mendefinisikan wanita itu. Apa jangan-jangan si Tony pernah terknolda dengan wanita itu ya? Sok-sokan sekali dia menasehatiku tadi. Dia kira aku ini cowok apaan yang akan tergepedea dengan wanita modelan begitu. Gerutu Dewa yang masih saja menyimpan kekesalan pada Tony. Baperan sekali rupanya calon bapak ini. Ya, yang menarik menurutmu kan hanya Feli. Dasar bucin, dulu saja sok-sokan tidak mau menerima Feli. Giliran Feli udah cantik dan menarik langsung ketar-ketir, dasar edan. Cibir Bima dalam hati. Bima cepat kamu hubungi Tony si paling setia itu. Suruh mengumpulkan staf yang terlibat dalam pembangunan hotel, untuk berkumpul di meeting room. Kita adakan rapat hari ini. Akhirnya tidak sampai seminggu masalah di sini sudah clear. Aku sudah sangat merindukan Mami dan bayiku. Kangen banget. Dewa begitu merindukan istrinya itu meskipun ia melakukan video call setiap detik dan menit. Namun itu semua tidak cukup untuk membuat kerinduannya terobati. Bima hanya bisa memutar bola matanya malas. Sangat lebay sekali sahabatnya itu. Hari sudah beranjak sore. Akhirnya semua urusannya di kantor cabangnya ini telah selesai. Dewa memutuskan untuk mengunjungi rumah mertuanya terlebih dahulu sebelum pulang. Dia merasa menjadi menantu durhaka. Bagaimana tidak jika ini adalah kedua kalinya ia mengunjungi rumah orang tua istrinya, padahal ia menikah sudah hampir 1 tahun lebih. Dewa sangat merasa gugup saat ini. Sebelum itu Dewa menyempatkan untuk membeli buah tangan yang nantinya akan ia bawa saat berkunjung. Dewa yang sama sekali tidak mengerti dengan makanan kesukaan mertuanya. Akhirnya pria itu memborong berbagai jenis makanan. Selang beberapa jam, akhirnya mobil Dewa tiba di sebuah pelataran rumah yang terlihat tidak terlalu mewah seperti rumah Dewa. Namun cukup megah juga. Bunda langsung menyambut dengan hangat kedatangan menantunya itu. Bahkan ia merangkul lengan Dewa saat mengajaknya masuk dan duduk di ruang tamu. Dewa tentu saja sangat bahagia mendapatkan sambutan hangat dari mertuanya itu. Bunda apa kabar? Ayah juga sehat Bun? Tanya Dewa dengan tersenyum hangat. Sehat nak. Ayah juga sehat. Sebentar lagi ayah turun, sudah dipanggil pelayan tadi, jawab wanita baru baya itu. Syukurlah. Lalu tatapan Bunda beralih pada Bima yang tengah duduk dengan sopan. Calon pengantin, apa kabarnya sehat? Tanya Bunda pada Bima. Sehat Tante, jawab Bima dengan canggung karena sebelumnya belum pernah berinteraksi langsung dengan mertua sahabatnya itu. Panggilan Bunda saja nak. Sebentar lagi kamu kan akan menjadi adik iparnya Feli. Baiklah Bunda, sungguh Bima sangat merasa bahagia sekali. Akhirnya setelah menikah ia akan memiliki keluarga dan tidak hidup sebatang kara lagi. Tak lama terdengar suara langkah kaki menuruni anak tangga. Terlihat ayah turun dengan diikuti laki-laki tampan di belakangnya dengan wajah yang terlihat datar.
Seketika Dewa berdiri dan menyalami ayah mertuanya diikuti oleh Bima. Begitu juga dengan laki-laki berwajah datar tadi. Lalu semua orang duduk, sedangkan Bunda langsung pergi ke dapur setelah melihat pelayan membawa berbagai kantong bawaan dewa tadi. "Apa yang membawamu datang kemari? Dan di mana adikku?" tanya kakak Feli yang bernama Satria. Satria merasa tidak suka dengan dewa, ia masih ingat betul bagaimana tatapan merendahkan dewa pada adiknya. Pada awal rencana perjodohan itu Satria langsung saja menentang keras rencana konyol itu, apalagi setelah bertemu langsung dengan dewa, yang pada saat itu bersikap sombong dan juga arogan. Namun ia juga tidak bisa menentang keputusan yang dibuat oleh sang ayah. Dengan tidak ikhlas ia melepaskan adik tersayangnya yang selalu ia jaga sedari kecil. Dewa menelan ludahnya dengan kasar ketika mendapat tatapan tajam dan tidak suka dari kakak iparnya itu. Dari dulu laki-laki itu memang sudah tidak menyukainya, bahkan ia adalah orang yang menolak dengan tegas saat orang tuanya melamar Feli untuk dirinya. Sedangkan saat itu dirinya hanya bersikap acuh tak acuh dan tidak menghargai Feli. Pantas saja jika kakak iparnya itu tidak menyukainya. "Mami, tidak ikut Bang." Karena merasa gugup Dewa keceplosan memanggil Feli dengan sebutan Mami. Karena memang selama ini Dewa tidak pernah menyebutkan panggilan kesayangannya itu pada orang lain. Satria dan ayah langsung menaikkan alisnya saat mendengar kata, "Mami," yang laki-laki itu ucapkan. "Siapa yang kau sebut Mami? Feli atau perempuan lain?" tanya Satria dengan nada curiga. Dewa yang memang mengklaim dirinya sebagai pria paling setia, tentu saja langsung merasa tidak suka dengan pertanyaan kakak iparnya yang terkesan menuduhnya memiliki perempuan lain. "Tentu saja istriku. Mana mungkin aku memiliki perempuan lain. Jika saja ada nominasi 7 pria setia di dunia pasti aku sudah masuk dalam jajarannya," sungut Dewa menatap sinis kakak iparnya. Bima seketika ingin menabok kepala Dewa yang sedari tadi sangat sensitif jika menyangkut pria setia. Ayah dan Satria saling pandang merasa aneh dengan kelakuan seorang dewa. "Cih kekanak-kanakan sekali," cibir Satria. "Lantas, kenapa istrimu tidak kamu ajak ke sini nak?" tanya ayah yang merasa aura tatapan dingin Dewa pada Satria. Satria sendiri juga menatap Dewa tidak kalah sinisnya. "Ayah kan tahu istriku tengah H4 mil. Dewa tidak akan tega membiarkan istriku ikut ke sini. Takut Feli kelelahan nantinya." "Jelas Dewa. Takut kelelahan atau malu?" sindir Satria. Debat ini," umpat Dewa dalam hati. Lama-lama ia merasa kesal sendiri dengan kakak istrinya itu. "Satria," tegur ayah. "Tolong kamu jaga dan sayangi putri ayah satu-satunya itu. Jika nanti kamu sudah tidak menginginkan putriku, bilang pada ayah. Ayah akan dengan senang hati menerima kembali putri ayah. Tetapi ayah selalu berdoa semoga kalian selalu bersama sampai tua nanti." ujar ayah dengan sungguh-sungguh. "Hiks. Iya ayah." Dewa bahkan tidak sanggup untuk melepaskan Mami, meski dalam bayangan sekalipun. Hiks. Dewa yang merasa terharu dan sedih, secara bersamaan ketika membayangkan istrinya diambil kembali oleh ayah mertuanya. Tidak terasa sampai membuat air matanya terjatuh tanpa sadar. Ayah langsung menatap heran pada menantunya yang tiba-tiba menangis seperti itu. Pria parubaya itu hanya bisa terkekeh geli melihat kelakuan menantunya. "Apakah dia sudah gila?" bisik Satria pada Bima. Dengan menatap geli Dewa. "Saya rasa juga begitu," jawab Bima. Lah merasa malu sendiri melihat kelakuan Dewa yang makin hari makin kesana. Bab 124. Malam ini Dewa terpaksa harus menginap di rumah mertuanya,
lantaran ia tidak tega menolak permintaan dari Bunda yang terlihat berharap sekali agar ia menginap di sini. Bima jangan ditanya, pria itu tentu saja juga menginap. Sementara Pak Sopir kembali ke kediaman Papa Wiguna dan akan menjemput Dewa esok hari. Dewa langsung diarahkan ke dalam kamar Feli oleh Bunda, sedangkan Bima akan tidur di kamar tamu. Setelah membersihkan tubuhnya dan mengganti bajunya hasil pinjaman dari Satria, kini Dewa terlihat mengamati kamar istrinya yang tidak terlalu besar namun terlihat rapi. Dewa melihat-lihat foto Feli yang berjejeran rapi dan estetika di dinding. Ada juga foto saat istrinya itu SMA. Ya ampun, kenapa Mami dulu culun begini sih? Tapi culun-culun begini Mami masih terlihat cantik dan imut, bahkan jika dilihat-lihat Mami yang paling cantik di antara mereka. Hanya saja penampilan Mami ini. Ucap Dewa dengan mata yang menelusuri foto yang dipajang di dinding. Lalu tangan Dewa menelusuri buku-buku yang masih tertata rapi di atas meja belajar istrinya dulu, sebelum menikah dengannya dan ikut dirinya ke Jakarta. Sama sekali tidak berubah, masih sama seperti dulu. Bunda memang sengaja tidak merombak kamar putrinya, menurutnya yang berhak merombak adalah putrinya sendiri. Mata Dewa tidak sengaja melihat sebuah kotak berwarna navy yang tersimpan di rak di antara boneka-boneka milik istrinya. Karena dilanda penasaran Dewa lantas mengambilnya lalu duduk di kursi meja belajar Feli. Dewa membolak-balikkan kotak tersebut, mengamatinya dan ternyata kotak itu terasa ringan. Membuka milik istri sendiri tidak apa-apa kan? Ya, kalau yang aku buka ini milik Bang Satria baru itu lancang dan tidak sopan, monolognya. Tanpa menunggu lama Dewa langsung membuka kotak navy tersebut dan ternyata isinya adalah sebuah foto-foto dalam bentuk Polaroid. Dan juga ada sebuah gelang dan benda-benda yang entah Dewa sendiri tidak tahu benda apa itu. Apa ini? Seperti barang-barang couple. Alay banget, gumam Dewa dengan mengambil berbagai barang yang ada dalam kotak tersebut. Ah, ini kan foto Mami sama temennya itu. Yang namanya Nesa. Ternyata mereka berteman sejak SMA. Pantas saja Mami terlihat dekat dengan perempuan itu, ucap Dewa saat melihat foto sang istri dengan perempuan yang pernah ditemuinya di rumah sakit saat masih memakai seragam putih abu-abu. Lalu mata Dewa dibuat terbelalak kaget saat melihat sebuah foto istrinya dengan seorang remaja laki-laki, yang juga tengah memakai seragam SMA. Bahkan foto-foto dengan laki-laki itu cukup banyak. Ada pula foto Feli dan Nesa dengan laki-laki itu dan temannya. Siapa laki-laki ini? Kali ini nada bicara Dewa berubah menjadi datar dan tajam. Pancaran matanya sudah memancarkan sebuah kemarahan yang besar. Jika bisa diterawang mungkin di kepala Dewa sudah muncul tanduknya. Apa jangan-jangan ini mantan pacar Mami? Yang namanya seperti motor matic itu. Kenapa juga Mami masih menyimpan foto mantannya sih? Apa jangan-jangan Mami masih suka lagi sama dia? Sungutnya dengan kesal. Lihat mereka terlihat romantis sekali, sial bahkan kita berdua tidak pernah foto-foto. Dewa langsung meremas semua foto-foto itu hingga tidak berbentuk. Dewa sungguh kesal sekali melihat foto-foto yang masih disimpan rapi oleh istrinya itu. Meras kalah dengan pria itu, bahkan ia yang telah menjadi suaminya tidak pernah foto berdua kecuali foto pernikahan. Itu pun mukanya terlihat jelek sekali. Dewa geli sendiri saat melihat foto pernikahannya, wajahnya terlihat seperti orang yang menahan berak, sementara istrinya terlihat begitu anggun dan cantik. Karena itu, Dewa enggan memajang foto pernikahannya. Mami tega banget sih masih menyimpan foto mantan. Tidak mikirin bagaimana perasaan papi ini. Tega banget. Lirihnya yang sudah ingin menangis saking dongkolnya hati pria itu.
Lalu pria itu beranjak mengambil ponselnya yang berada di atas Yang dan mendudukkan dirinya di sana. Rupanya Dewa langsung menghubungi istrinya lewat video call. Tak lama panggilan langsung diangkat dan terdengar suara di seberang telepon. "Halo Papi," sapa Feli dengan riang di seberang sana. Dan senyum manisnya memenuhi layar ponsel milik Dewa. Namun senyum Feli seketika pudar saat melihat suaminya hanya diam dengan wajah cemberut mengabaikan sapaannya. Feli yang sudah tahu jika Dewa tengah menginap di rumahnya menganggap jika suaminya seperti itu karena kesal dengan Satria. "Kenapa wajahnya seperti itu? Berantem sama Bang Satria?" tanya Feli dengan sedikit cemas. "Jahat." Alih-alih menjawab pertanyaan sang istri justru Dewa mengatakan ucapan keramatnya. Wajah Dewa ditekuk dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Feli makin dibuat penasaran saja, sebenarnya apa yang terjadi pada suaminya itu. "Siapa? Bang Satria? Mami. Mami yang jahat," pekiknya dengan air matanya yang sudah berebes mili. "Kenapa Mami? Mami salah apa?" Feli bingung tiba-tiba diteriaki jahat oleh suaminya sendiri. "Mami tega sama Papi. Kenapa Mami masih menyimpan foto mantan pacar Mami itu? Masih cinta sama dia, iya?" tuduhnya. "Bahkan kita tidak punya foto berdua yang romantis seperti foto Mami dan si motor matik itu. Bilang sama Papi. Mami masih suka kan sama dia?" Hiks. Hati Dewa terasa perih saat mengatakan kalimat itu. D4 Danya begitu sesak melihat foto romantis sang istri dengan laki-laki lain. Kalau sudah seperti ini, Feli menjadi merasa bersalah. Padahal ia sendiri sudah lupa dengan foto-foto itu. Entah bagaimana suaminya sampai bisa melihat foto itu. "Enggak Pi. Mami saja sudah lupa dengan foto itu. Papi jangan nangis dong. Maafin Mami ya Pi." Tanpa sadar masih menyimpan foto dengan Kak Rio. "Pokoknya Papi ngambek sama Mami. Hati Papi sakit tahu nggak? Bilang saja Mami masih suka sama dia. Sumpah Pi. Mami cuma cinta sama Papi. Itu semua sudah masa lalu." Namun Dewa yang terlanjur sakit tidak menggubris ucapan Feli. "Sudahlah Papi mau istirahat dulu. Mami jangan lupa minum susunya sebelum tidur. Ingat jangan hubungi Papi dulu sebelum Papi sendiri yang hubungi Mami. Pokoknya Papi mau lucu sekali." Meskipun sedang marah tetapi suaminya itu tidak lupa mengingatkannya untuk minum susu hamilnya. Dan mana ada orang ngambek bilang-bilang. Tanpa menunggu balasan dari Feli, Dewa langsung mematikan sambungan video call-nya. Lalu meringkuk di atas Yang dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Bahunya terlihat bergetar, rupanya pria itu masih lanjut menangis. Besok pagi ia akan membakar foto-foto sialan itu. Hatinya amat sangat kesal sekali pada foto itu dan juga istrinya.